Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Perbankan Syariah kelas A tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya, pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Fitri Zailina. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika. Saya dari Perbankan Syariah kelas A semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Akrom Hidayat. Sama seperti Mbak Rindi, saya juga dari jurusan Perbankan Syariah, dari kelas A juga, dan universitas yang sama. Jika ada yang mau ditanyakan tentang materi, bisa hubungi akun sosial media kami, dan jangan lupa follow ya guys. Selamat datang di presentasi kami. Semoga teman-teman dan para audiens bisa memahami materi yang kami sampaikan. Nah, tentang istisna, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, dari pengertian dan fakta-faktanya. Yang kedua, hukum istisna menurut pandangan ulama. Yang ketiga, rukun-rukunnya. Yang keempat, syarat-syarat istisna. Yang kelima, perbedaan antara istisna dan akad salam. Yang keenam, praktek istisna paralel dalam perbankan. Mulai dari pengertiannya. Menurut bahasa, istisna berasal dari kata dari bahasa Arab yaitu sona'a yang artinya membuat. Kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta dan menjadi istisna yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Nah, tadi kan secara bahasa, sekarang secara terminologi. Menurut terminologi, istisna adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari penjual. Kemudian, secara istilah, istisna ialah akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Soni atau produsen membuatkan suatu barang dari mustasni atau pemesan, di mana bahan baku atau model pembuatannya dari pihak produsen. Kemudian lanjut tentang fakta-fakta istisna. Yang pertama, fakta mengenai barang atau objek. Faktanya adalah semua bahan itu berasal dari produsen. Konsumen hanya orang yang memesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis, dan lain-lain sesuai dengan kehendaknya. Dan bagi produsen, wajib memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Fakta yang kedua masih tentang barang, yaitu barang yang dipesan pada saat akad istisna adalah barang yang bisa dikatakan tidak ada dalam pasaran, atau walaupun ada, itu jumlahnya masih sangat sedikit. Dan pastinya memiliki perbedaan antara barang yang ada di pasaran dan barang yang dipesan pada saat istisna. Fakta yang ketiga adalah istisna dianggap istisna apabila modal atau bahan dari barang yang dipesan itu berasal dari produsen. Jika barang yang dipesan itu modalnya berasal dari konsumen, itu akadnya bukan istisna, tapi ijaroh atau upah mengupah. Kemudian fakta yang keempat, menurut jumhur ulama, istisna adalah bagian khusus dari akad jual beli salam atau jual beli pesanan. Karena keduanya memiliki banyak sekali persamaan. Contohnya, kedua akad ini sama-sama memesan, walaupun antara kedua akad ini pasti ada perbedaan.
Selanjutnya membahas tentang hukum istisna. Dalam penjelasan kali ini ada 3 pendapat yang akan kita ambil dan kita bahas. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, hukum istisna jika berdasarkan qiyas, hukumnya tidak sah karena barang dalam akad istisna itu belum jelas. Tapi jika berdasarkan istihsan dengan alasan memiliki kemaslahatan untuk orang banyak, itu diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua dari ulama Syafi'i, sama seperti pendapat menurut ulama Hanafi, jika berdasarkan qiyas, istisna tidak sah karena barangnya belum jelas. Tapi jika berdasarkan adat yang ada dalam masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan, lalu diterima oleh masyarakat dan dianggap baik, maka istisna menurut ulama Syafi'i diperbolehkan. Kemudian pendapat selanjutnya berasal dari ulama kontemporer. Berdasarkan qiyas dan aturan umum syariah, istisna dimasukkan dalam jual beli biasa, di mana seorang produsen dapat menyediakan barang untuk konsumen. Tentang adanya kekhawatiran tentang spekulasi barang dapat dihindari dengan kesepakatan kriteria, jenis bahan yang digunakan, dan lain-lain agar dapat menghindari spekulasi terhadap barang tersebut. Selanjutnya tentang rukun istisna. Berdasarkan sumber yang kita ambil, istisna memiliki 5 rukun, yaitu soni sebagai penjual, mustasni sebagai pemesan, masnu barangnya, ra's al-mal harga yang disepakati, dan sighot ijab qabul atau tanda serah terima. Nah, dari masing-masing rukun tersebut memiliki beberapa syarat, seperti soni dan mustasni atau produsen dan konsumen. Syaratnya antara lain keduanya harus akil balik, memiliki kemampuan secara optimal untuk memilih, tidak dipaksa, dan lain-lain. Kemudian syarat dari barang pada saat akad istisna, yaitu barangnya dapat dijelaskan secara detail spesifikasinya, dan pada saat penyerahan, barang tersebut harus sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Kemudian syarat dari harganya sudah disepakati pada saat akad. Dan pada saat ijab qabul, keduanya serah terima dengan senang hati dan tidak ada paksaan atau suka sama suka. Syarat-syarat istisna. Ulama fikih berpendapat bahwa akad istisna mengandung unsur spekulasi. Maksudnya, di dalam istisna barangnya belum ada, sehingga perhitungan segala sesuatunya masih berupa dugaan belum berdasarkan kenyataan. Hal ini mungkin saja dapat mendatangkan untung besar. Sehingga hukum dari istisna ini diperselisihkan. Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan syarat-syarat istisna yang sangat ketat. Pertama, terkait dengan pelaku. Sani tidak memiliki hak khiyar ketika mustasni sudah melihat barangnya dan setuju untuk membeli barang tersebut. Sementara mustasni mendapat hak khiyar jika mustasni melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Maksudnya, setelah barang jadi dan pemesan sudah melihat barangnya dan setuju, pembuat barang tidak boleh membatalkan penjualan barang tersebut. Sedangkan pemesan setelah melihat barangnya boleh membatalkan apabila menurutnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kedua, terkait dengan barang. Barang atau objek akad harus dijelaskan secara rinci, baik dari bahan, jenis, ukuran, jumlah, maupun sifat-sifatnya.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan objek yang dapat menyebabkan hasil barang tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Jika unsur-unsur tersebut ada yang tidak jelas, maka akadnya bisa tidak sah. Perbedaan akad istisna dengan akad salam. Menurut jumhur ulama, akad istisna merupakan bagian dari akad salam, yakni jual beli yang barangnya belum ada pada saat akad. Namun, sebenarnya akad istisna mempunyai ciri tersendiri yang membedakan dengan akad salam. Yang membedakan akad istisna dengan akad salam terletak pada penyebutan nama barang yang menjadi objek, cara penyelesaian pembayaran, objek kontrak, sifat kontrak, dan kontrak paralel. Perbedaan pertama dari segi penyebutan nama barang. Di dalam akad salam maupun akad istisna, sifat barang yang ditangguhkan sama-sama mempunyai spesifikasi tertentu. Namun, dalam akad salam, barang disebut dengan muslam fih, sedangkan pada akad istisna, barang disebut masnu. Kedua, dari segi cara penyelesaian pembayaran. Cara penyelesaian pembayaran ini merupakan hal yang paling membedakan antara akad salam dengan akad istisna. Di dalam akad salam, pembayaran harus diselesaikan pada saat akad. Sedangkan di dalam akad istisna, pembayaran tidak harus diselesaikan pada saat akad. Sehingga dalam akad istisna, pembayaran dapat dilakukan di awal pada saat akad, dapat dilakukan secara berangsur, dan dapat dilakukan di akhir setelah barang jadi. Ketiga, dari segi objek kontrak. Di dalam akad salam, barang sudah ada atau sudah banyak dijumpai di pasaran, akan tetapi wujud bendanya belum ada di tempat terjadinya akad. Sehingga di dalam akad salam, barang tidak perlu proses pembuatan, misalnya alat tulis kantor dan hewan. Sedangkan di dalam akad istisna, barang yang menjadi objek benar-benar belum ada dan perlu melalui proses pembuatan berdasarkan spesifikasi yang diinginkan pemesan. Misalnya objek kontrak dalam akad yaitu almari dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya dari segi sifat kontrak. Pada akad salam, kontraknya mengikat secara langsung untuk kedua belah pihak. Maksudnya, di dalam akad salam, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad secara sepihak dari awal sampai berakhirnya kontrak. Sedangkan di dalam akad istisna, kontraknya mengikat pembeli agar tidak meninggalkan pesanannya secara tidak bertanggung jawab. Maksudnya, di dalam akad istisna, setelah akad, kontraknya belum mengikat sehingga masing-masing dapat membatalkan secara sepihak. Namun, setelah barang sudah dibuat, kontrak ini mengikat kedua pihak sehingga tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang terakhir dari segi kontrak paralel. Kontrak paralel yaitu melakukan dua kontrak atau dua akad. Di dalam akad salam maupun akad istisna, kontrak paralel dibolehkan dan sah asalkan secara hukum terpisah. Maksudnya, akad kedua
dilakukan setelah akad pertama selesai dan sah. Sebagai gambaran kontrak paralel yaitu pihak pertama melakukan akad dengan pihak kedua, dan setelah akad tersebut selesai dan sah, pihak kedua melakukan akad dengan pihak ketiga. Di dalam akad salam, kontrak paralel disebut dengan salam paralel, sedangkan di dalam akad istisna, kontrak paralel disebut istisna paralel. Praktek istisna paralel dalam perbankan. Di dalam akad istisna, mustasni atau pemesan barang memberikan keleluasaan kepada sani atau penjual barang untuk mencari subkontraktor dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian, sani atau penjual barang tersebut melakukan kontrak kedua dengan pihak lain demi memenuhi kewajibannya terhadap mustasni atau pemesan barang tersebut. Dapat dilihat pada gambar sebuah skema praktek istisna paralel dalam perbankan syariah. Dalam skema ini, bank syariah diposisikan sebagai penjual atau sani. Dalam hal ini, nasabah atau mustasni memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank atau sani tersebut. Nasabah atau mustasni menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan secara detail dan rinci kepada pihak bank atau sani. Setelah sepakat, bank memesan barang keinginan mustasni tersebut kepada produsen pembuat atau pihak ketiga. Saat barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara bayar di awal, dicicil, ataupun di akhir setelah barang jadi. Setelah barang jadi dibuat oleh pihak ketiga, barang tersebut langsung dikirimkan kepada nasabah pemesan atau mustasni tanpa melalui penjual atau sani lagi. Demikian video presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.